Pembentukan karakter. Gen Z dimulai dari keluarga hingga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Imas Fatimatus Zahra menyoroti pentingnya peran orang tua, guru, dan lingkungan dalam membentuk karakter Gen Z atau Zoomer. Menurut Ustadzah yang akrab disapa Ning Imas ini, kasih sayang yang konsisten dan dukungan dalam proses pencarian jati diri merupakan hal yang vital dalam perkembangan anak. Pasalnya, setiap manusia butuh proses yang perlu dukungan dari 3 elemen itu: orang tua, guru, dan lingkungan. Dari awal mulai dia lahir, kemudian diberikan lingkungan yang baik, diberikan kasih sayang yang cukup, sehingga itu akan menjadi pondasi pembentukan karakter anak. Katanya saat mengisi talk show spesial Ramadan bertema personal branding Gen Z tetap Islami. Kegiatan ini digelar oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU, bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU di Masjid An-Nahdlah PBNU, Jakarta, Senin 1 April 2024. Menurut Ning Imas, ketika kasih sayang yang didapat cukup, maka anak tersebut akan memiliki rasa kepercayaan diri lebih, karena punya orang tua yang menjadi support system. Jika support sistem orang tua atau keluarga sudah didapatkan si anak, penting untuk memilihkan lingkungan yang positif atau memberikan circle positif untuk anak, katanya. Harus diakui, anak muda yang masih berusia belasan tahun terkadang lebih suka berkiblat pada teman sebayanya daripada nasihat orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua memberikan lingkungan yang tidak menjerumuskan. Misalnya dimulai dari mencari sekolah yang baik. Penting mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak, karena lingkungan adalah tempat kedua. Jadi, sekolah dan teman adalah seperti keluarga kedua. Itu penting disiapkan dan diwadahi dengan baik, supaya anak-anak tidak kehilangan arah. Tidak salah pergaulan, ke depan jadi anak lebih baik, jelasnya. Selanjutnya, membekali anak dengan ilmu, Ning Imas menyebut, anak-anak harus dibiarkan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan jenjangnya. Apalagi anak yang masih dalam proses mencari jati diri perlu dibersamai. Pola asuh Ali bin Abi Thalib. Ning Imas mengulas prinsip-prinsip pola pengasuhan Islam, menyoroti bagaimana mendidik anak-anak agar memiliki karakter yang kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan zaman. Dia memaparkan parenting pola asuh Ali bin Abi Thalib. Pertama, kelompok 7 tahun pertama 0 sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja. 7 tahun pertama anak-anak seperti halnya raja. Jadi kita yang melayani dia dan memberikan kebutuhan dia, terang Ning Imas. Kedua, kelompok 7 tahun kedua 7 sampai 14 tahun memperlakukan anak sebagai tawanan. Orang tua mendidik anak seperti halnya orang yang perlu dididik dengan kedisiplinan atau pembentukan karakter. Kita berkonsekuensi atas sikap pelanggaran yang mungkin dia lakukan. Kita berikan aturan yang harus konsisten, tidak boleh membingungkan. Supaya anak bisa paham terhadap aturan tersebut, jelasnya. Ketiga, kelompok 7 tahun ketiga 14 sampai 21 tahun memperlakukan anak sebagai sahabat. Ning Imas mengungkapkan penting posisikan anak seperti teman, supaya dia mau cerita, dekat, dan terbuka dengan orang tua, bisa lebih mengontrol pergaulan baik atau tidak. Pada usia tersebut, anak-anak jangan sering dihakimi, dimarahi. Justru sering didengarkan, dengan itu maka anak mau terbuka dan mencurahkan masalahnya.
Tidak perlu mencari orang lain supaya menjadi tempat curhat, kata Ning Imas. Dari sini, kita bisa mengontrol anak kita. Tahu dan paham apa yang dibutuhkan dan diresahkan anak kita. Kita bisa mengarahkan menjadi anak yang punya mental baik dan siap menghadapi tantangan zaman, ujarnya. Ning Imas menekankan pentingnya membekali anak-anak dengan karakter dan prinsip yang kokoh, serta ilmu yang mumpuni. Sebagaimana ajaran Sunan Kalijaga, kita boleh mengikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Sehingga dalam menghadapi dunia, meskipun mengikuti arus, si anak tetap memiliki prinsip yang dia pegang teguh, yaitu prinsip dalam beragama, bermoral, melakukan sesuatu asasnya kebaikan dan kemaslahatan, ucap Ning Imas. Persiapkan sebelum menikah. Penekanan yang sama disampaikan Gus Rifkil Muslim Suyuti. Menurutnya, membimbing anak agar jadi salih-salihah tidak dimulai ketika anak baru lahir, tapi dipersiapkan sejak sebelum menikah. Mengutip nasihat almarhumlah Kiai Maimun Zubair, laki-laki bagaikan benih dan perempuan bagaikan sawah. Untuk menghasilkan panen yang baik, maka bapak dan ibu harus baik pula. Ini berpengaruh pada anak karena salah satu tujuan menikah adalah menghasilkan generasi berkualitas. Generasi emas bisa tercapai dimulai dari sejak itu, ungkap pengasuh Pondok Pesantren Mambol Hikmah Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah itu. Membentuk kualitas generasi Z dimulai dari awal dan perlu dibimbing dari orang terdekatnya, yakni orang tua, pesantren, atau lembaga manapun yang sanadnya jelas menyambung kepada Rasulullah, pungkasnya. Dilansir dari NU Online oleh Suci Amalia.